खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Quran di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-103 hingga ayat yang ke-111. Ayat-ayat ini adalah bagian dari ruku terakhir dari surah Al-Kahfi yang menandakan bahwa pembahasan kita akan segera berakhir. Adapun 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi ini menurut Rasulullah SAW merupakan sarana bagi kita agar terhindar dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a asyra ayatim min akhiril kahfi usima min fitnatid Dajjal." Artinya, barang siapa yang membaca 10 ayat dari penghabisan surah Al-Kahfi, maka dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Oleh karena itu, pembahasan di dalam ayat-ayat ini akan sangat berhubungan dengan Dajjal, terutama dalam hal sifat dan fitnahnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni auliya. Artinya, apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat menjadikan hamba-hambaku sebagai pelindung selain aku? Ayat ini dengan sangat tegas menyeru orang-orang kafir yang telah tersesat karena menjadikan hamba Allah, yakni seorang nabi, sebagai pelindungnya. Dalam hal ini, mereka mempercayai bahwa Al-Masih sebagai juru selamat dan sebagai anak Tuhan. Sebagaimana telah disebutkan pada permulaan surah ini. Dari ayat ini, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa isyarat dalam ayat ini adalah tertuju kepada kaum Masehi, bukanlah tentang kaum yang lain. Pada ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan tanda lain bagi kaum Masehi ini, yakni mereka telah menetapkan tujuan hidup di muka bumi ini hanya untuk kebermanfaatan duniawi belaka, bukan untuk mempersiapkan diri dalam perjumpaan dengan Allah Ta'ala di hari kebangkitan. Di dalam ayat ini, Allah Ta'ala menyampaikan bahwa mereka sangat berhasrat dalam melakukan penyelidikan dan pengembangan duniawi untuk meraih penemuan-penemuan baru demi kemajuan kehidupan duniawi mereka. Adapun di sisi lain, mereka sama sekali
tidak mempunyai perhatian terhadap agama. Bahkan agama dipandang sebagai sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna sama sekali. Namun, di ayat yang ke-106 digambarkan bahwa semua usaha dan upaya mereka lantas akan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala tanpa berbekas sedikit pun. Dan kelak pada hari kebangkitan, Allah Ta'ala akan melakukan penghisaban atas mereka dan memberikan hukuman pada mereka. Mengingat segala usaha mereka di dunia ini sedikit pun tidak diperjuangkan untuk kepentingan akhirat. Mengingat karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Namun demikian, di ayat yang ke-107, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Jahannam akan menjadi balasan atas segala sikap mereka yang selalu ingkar dan memperolok tanda-tanda Tuhan serta mencemooh Rasul-Rasul Allah. Gambaran ini menandakan betapa kaum ini tidak memiliki rasa hormat sedikit jua pun terhadap firman Tuhan dan perintah Rasulullah. Faktanya, mereka menjadikan seorang anak manusia sebagai Tuhan, lalu mentertawakan dan menolak nabi-nabi Allah yang lainnya. Tanpa rasa sopan, mereka mengatakan bahwa wujud para nabi adalah tidak bermanfaat, adapun syariat adalah suatu laknat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain halnya gambaran tentang orang-orang yang beriman dan taat kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang ke-109 digambarkan bahwa buah dari keimanan mereka adalah mereka akan meraih surga Firdaus. Firdaus artinya adalah sebuah taman yang menumbuhkan bermacam-macam tumbuhan dan kebun di dalamnya menghasilkan segala buah-buahan. Dan terkait azab yang akan turun atas kaum yang ingkar, maka pada saat yang sama akan menjadi waktu mulainya kemajuan bagi orang-orang yang beriman. Mereka akan mendapatkan ganjaran atas kesabaran mereka. Mereka merasa sangat senang karena telah berkorban untuk Allah Ta'ala. Dan mereka selalu siap sedia untuk membela agamanya, meski harus mengorbankan harta dan benda, bahkan jiwa dan raga. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat yang terakhir, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa setelah menerangkan semua kabar gaib di dalam ayat-ayat sebelumnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang ingkar, bahwa setelah menerangkan demikian banyaknya kabar-kabar gaib, maka aku tidak mengatakan bahwa aku adalah anak Allah, atau di dalam diriku telah menjelma sifat-sifat Allah. Aku hanya seorang manusia biasa. Kalaupun jika ada kelebihan dalam diriku, maka hal tersebut hanya karena karunia dari Allah Ta'ala sendiri yang telah menurunkan wahyunya kepadaku. Maka jikalau kalian ingin mendapatkan nikmat-nikmat itu, maka marilah bertauhid seperti aku. Bekerjalah menurut perintah Allah Ta'ala. Tinggalkanlah syirik terhadap Tuhan. Kemudian kalian akan melihat bagaimana Allah Ta'ala akan menurunkan karunia-Nya kepadamu dan akan membukakan khazanah gaibnya kepadamu." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राजी वो दिलदार होता है कब, कि राजी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di puasa hari ke-25 pagi hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita untuk dapat melakukan banyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amalan-amalan yang baik bagi sesama manusia, sehingga kita senantiasa mendapatkan keberkatan dalam puasa di tahun ini. Alhamdulillah para pemirsa, kita masih bisa bertemu kembali dalam program yang penuh dengan berkat ini, yaitu Daras Ramadan, pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan pertanyaan-pertanyaan keagamaan lainnya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih bisa ditemani oleh dua orang mubalik sebagai narasumber kita di pagi hari ini. Yang pertama ada Maulana Muzaffar Ahmad. Beliau adalah mubalik yang bertugas di Jemaat Jakarta Timur. Dan yang kedua ada mubalik Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars. Beliau bertugas di Jemaat Pulau Tidung. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tentunya tidak hanya membuat perut kita ini menjadi lapar dan haus saja, tetapi puasa juga harus membuat kita menjadi mampu dan kuat untuk menanggung kesulitan. Tetapi juga yang paling penting adalah kita mampu untuk menyadari, ikut merasakan penderitaan, kesulitan saudara-saudara kita. Dan kita berhasil menimbulkan empati terhadap mereka dan mudah-mudahan bisa ikut membantu meringankan apa yang mereka rasakan. Semoga di dalam Ramadan ini kita bisa meraih itu semuanya. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar dari bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah, Pak Anom, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak mubalik dan para pemirsa, kita akan kembali untuk memberikan jawaban-jawaban atas berbagai macam pertanyaan dari para anggota yang telah masuk kepada kami. Pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan Quran surah Al-Qadar, ya, memasuki malam-malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar ini kan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini berhubungan sekali dengan bulan Ramadan. Terutama pada 10 hari penghujung puasa, di mana kita sedang menjalani malam-malam itu. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Ada pertanyaan dari anggota Pak Mubalik. Apakah surah Al-Qadar ini diturunkan di akhir Ramadan? Atau kapan surat Al-Qadar ini diturunkan? Kami mempersilahkan Pak Mubalik untuk bisa menjawabnya. Oke, baik. Jazakumullah pertanyaannya Pak Anom. Jadi surah Al-Qadar, ya, memang kita semua ya, mungkin sudah mengenal bahwa dalam surah Al-Qadar ini diceritakan mengenai Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nah, surah ini atau surah Al-Qadar ini membahas mengenai kedudukan tinggi, kemuliaan, ya, yang mana disebutkan suatu malam itu yang keutamaannya
lebih dari malam-malam yang lain. Ya. Kemudian juga di situ dijelaskan mengenai keutamaan Al-Quran yang telah dinyatakan dalam ayat pembukaan sebagai turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam takdir atau malam kebesaran. Lailatul Qadar di tempat lain dalam Al-Quran telah digambarkan sebagai Lailatul Mubarakah atau malam yang diberkati. Nah, surah ini hanya berisi 5 ayat pendek. Ya. Jika kalimat bismillah tidak dimasukkan, namun arti dan isinya mengandung makna kerohanian yang sangat mendalam. Jadi walaupun pendek, tapi mengandung makna kerohanian yang sangat mendalam. Nah, surah Al-Qadar ya, ini merupakan surah yang ke-97 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Secara umum, ya, para ulama sepakat bahwa surah Al-Qadar ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Artinya diturunkan di kota Mekah. Nah, surat ini diturunkan setelah surah Abasa, ya, dan dinamai dengan Al-Qadar atau kemuliaan yang diambil dari kata Al-Qadar yang terdapat pada ayat pertama dari surah Al-Qadar ini. Mengenai turunnya surah ini, ada perdebatan memang. Sebagian ahli tafsir beranggapan bahwa surah ini diturunkan di Madinah. Tetapi pandangan itu jelaslah keliru. Ya, dalam tafsir kita juga dijelaskan. Dalam tafsir Jemaat Ahmadiyah Indonesia juga, dalam tafsir Jemaat juga dijelaskan bahwa pandangan itu keliru sebab bertentangan dengan semua data sejarah. Surah ini sudah pasti surah Makkiyah yang termasuk surah-surah yang turun pada awal sekali tahun-tahun Nabawi. Sumber-sumber kenamaan dan terhormat seperti Hazrat Ibnu Abbas, Hazrat Ibnu Zubair dan Siti Aisyah radhiyallahu anhum mendukung anggapan demikian. Ya. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa surah ini juga diturunkan pada 17 Ramadan saat Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Jadi kalau ditanya kapan surah Al-Qadar ini diturunkan, apakah surat Al-Qadar ini diturunkan di malam-malam terakhir Ramadan, maka belum ada kepastian yang betul-betul pasti mengenai hal itu, tetapi ya para ulama sepakat bahwa surah ini merupakan surah Makkiyah, artinya diturunkan di awal-awal masa Mekah, ya, tahun-tahun kenabian Rasulullah SAW. Dan kalau kita melihat pendapat yang satu lagi, salah satu pendapat yang mengatakan bahwa diturunkan pada saat 17 Ramadan ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun, jadi boleh jadi ya surah ini pun diturunkan di akhir-akhir bulan Ramadan. Begitu Pak Nom. Baik. Jazakumullah Pak Mubalik Maulana Muzaffar Ahmad yang telah memberi gambaran kepada kita pemirsa bahwa surat Al-Qadar ini diturunkan di awal-awal masa kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sudah cukup jelas menjawab pertanyaan dari anggota. Kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Anggota menanyakan, pasca operasi, apakah dalam masa pemulihan itu wajibnya langsung berpuasa atau bisa menunggu hingga masa pemulihan ini terlewati? Karena berkenaan dengan orang yang baru sembuh atau masih dalam masa penyembuhan, walaupun di beberapa hari yang lalu kita sudah pernah membahas terkait dengan sakitnya orang yang berpuasa, kita akan tetap memberikan petunjuk pada hari ini berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah. Pak Mubalik,
Bagaimana saat masa recovery itu atau masa penyembuhan, pemulihan kondisi pasca operasi, apakah secara hukum langsung diwajibkan berpuasa atau diizinkan meninggalkan puasa? Apakah membayar fidyah pada saat itu dan menggantinya di hari atau di puasa yang lain atau seperti apa? Pak Mubalik dipersilakan untuk menjelaskan kepada kami. Baik, jazakumullah Pak Anom. Bismillahirrahmanirrahim. Memang pada kondisi umum pasca operasi dibutuhkan waktu ya, kurang lebih 1 minggu untuk masa pemulihan. Dan 3-4 minggu pasca operasi barulah sudah kembali fit ya. Asupan gizi dan daya tahan tubuh menjadi faktor pendukung pemulihan kondisi si pasien. Dan setelah melakukan operasi, kita tidak mungkin langsung tiba-tiba langsung sembuh aja ya. Apalagi kalau operasinya itu adalah kasus operasi yang besar atau kasus yang berat. Misalkan operasi pemotongan usus misalkan. Biasanya dokter menganjurkan untuk tidak berpuasa. Dan biasanya juga dokter menyarankan setelah pasca operasi itu agar si pasien untuk meminum obat-obatan yang mana itu berfungsi untuk mempercepat pemulihan pasca operasi. Sehingga kita tidak diperkenankan berpuasa dulu sampai kita benar-benar pulih ya. Nah, kalaupun puasa dipaksakan sehingga mengakibatkan malah menambah sakit, saya kira itu nanti malah menambah bahaya ya. Dan menyalahi tujuan mulia dari puasa itu sendiri ya. Kemudian nanti misalkan si pasien sudah sembuh dan mampu berpuasa setelah sembuh, maka silakan nanti puasanya diganti dan juga bayar fidyah jika kita punya cukup rezeki. Tetapi jika tidak bisa berpuasa karena mungkin ada penyakit yang menahun atau karena alasan-alasan lainnya, ya kita jangan berpuasa ya. Tetapi fidyahnya tentu wajib kita bayarkan. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridon aw 'ala safarin aw 'ala safar fa'idatu min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka ia harus menyempurnakan jumlahnya di hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa untuk memberikan makan seorang miskin sebagai fidyah dengan syarat mampu. Ya. Udah jelas dari beberapa penjelasan tadi ya. Lebih baik kita tidak berpuasa dulu ya. Karena tadi harus meminum obat, kemudian harus memulihkan lagi stamina kita supaya pasca operasi itu penyembuhannya bisa maksimal. Mungkin begitu Pak Ano. Baik, jazakumullah Pak Mubalik telah menjelaskan berkaitan dengan kondisi pasca operasi. Memang Allah Subhanahu wa taala tadi telah disampaikan oleh Pak Mubalik telah memberikan rukhsahnya, keringanannya bagi orang yang dalam kondisi sakit. Dan pasca operasi tadi dijelaskan juga masih dalam posisi sakit. Jadi anggota bisa
mengambil rukhsah keringanan itu untuk tidak berpuasa di saat menjalani proses penyembuhan dari operasinya. Baik, jazakumullah Pak Mubalik dan juga pemirsa, kita telah selesai menjawab 2 pertanyaan. Sekarang kita akan melanjutkan dengan sebuah tema pertanyaan yang ketiga, yaitu mengenai persiapan Idul Fitri. Dan pertanyaannya, kenapa namanya Idul Fitri? Karena Fitri ini selama puasa Ramadan jarang sekali dipergunakan atau disampaikan. Tiba-tiba sholatnya namanya Idul Fitri. Beberapa hari lagi, mungkin sekitar 3-4 hari lagi, mungkin kita akan mengakhiri bulan Ramadan. Kemudian kita akan memasuki bulan Syawal yang ditandai dengan sholat Idul Fitri. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Bulan puasa, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ya, jarang sekali kita menyebut atau mendengar kata-kata fitri itu disampaikan, ya, baik di dalam jemaat maupun di luar. Walaupun memang ada kaitannya antara fitri dengan Ramadan itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa namanya misalnya bukan Idul Ramadan atau yang lainnya? Namanya adalah Idul Fitri. Silakan Pak Mubalik untuk menjawabnya. Oke, baik, jazakumullah Pak Anom pertanyaannya. Jadi sebelum kita masuk kepada kenapa sih namanya Idul Fitri, bukan Idul Ramadan dan lain sebagainya, saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai sejarah, ya, awal mula Idul Fitri. Ya. Idul Fitri itu pertama kali dijalani oleh umat Islam, ya, pertama kali diadakan terjadi pada tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijrah. Ya. Jadi menurut sumber-sumber sejarah dan juga para ulama, para ahli tafsir juga dan juga ahli sejarah juga mengatakan bahwa Idul Fitri itu pertama kali terjadi pada tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijrah. Perayaan Idul Fitri ini sebenarnya bertepatan dengan kemenangan kaum muslimin di dalam perang Badar. Ya. Yang di dalam peperangan tersebut sebanyak 313 kaum muslimin berjuang menghadapi 1.000 tentara kaum Quraisy. Nah, pada saat itu kaum muslimin merayakan 2 kemenangan. Kemenangan melawan kaum musyrikin dalam perang Badar dan kemenangan melawan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Nah, kita beranjak kepada masalah Idul Fitrinya, hari rayanya. Nah, jauh sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya ada 2 hari raya yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah yang juga dilakukan, yang sering juga dirayakan oleh para penduduk Madinah, yaitu Hari Raya Nairuz dan Mahrajan yang berasal dari zaman Persia kuno. Ya. Kedua hari raya tersebut dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dengan berpesta pora, menari-nari, bernyanyi, dan menyantap hidangan lezat, serta minuman-minuman yang memabukkan. Tetapi kemudian ketika Rasulullah SAW datang, ya, maka kemudian 2 hari raya itu dirubah atau digantikan dengan 2 hari raya yang lain. Dalam sebuah hadis, ya, yang bersumber dari Hazrat Anas
radhiyallahu an berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan main-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu Yaumul Fitr wa Yaumun Nahr, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari Nahar atau Idul Adha. Ini diriwayatkan dalam Nasa'i. Kalau kita melihat di sini bahwa penamaan Idul Fitri ataupun Idul Adha untuk hari raya yang lain itu bersumber dari Rasulullah SAW sendiri atau dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini dikatakan atau dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengganti keduanya dengan perayaan yang lebih baik, yang lebih khidmat, yang bersifat menyempurnakan kerohanian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha atau Yaumun Nahar, Yaumul Fitri dan Yaumun Nahar. Itu asal muasalnya kata Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu bukan kata yang diambil dari seseorang, tetapi atau hasil daya upaya pikiran seseorang, tetapi di sini dikatakan, dalam hadis ini dikatakan bahwa Allah SWT yang kemudian menamakan 2 hari raya untuk umat Islam sebagai hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian pertanyaannya, kenapa tidak namanya Idul Ramadan atau yang lainnya? Nah, Idul Fitri sendiri sebenarnya banyak orang yang salah memahami mengenai kata Idul Fitri. Banyak yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah karena kita sudah melewati Ramadan, maka kita akan kembali ke fitrah kita. Nah, secara bahasa, Eid artinya kembali. Kemudian fitrah sendiri, menurut berbagai sumber bukan berasal dari kata fitrah, tetapi berasal dari kata fitr. Dalam bulan Ramadan juga dikenal istilah fitr. Yang mana istilah fitr ini merujuk kepada saat berbuka puasa. Nah, jadi kaitannya kenapa tidak dikatakan sebagai Idul Ramadan? Karena dia sebenarnya bukan untuk merayakan setelah Ramadannya. Tetapi karena kita memperoleh kemenangan seperti sejarah yang dijelaskan tadi bahwa kaum muslimin pada saat awal itu memperoleh 2 kemenangan karena melewati bulan suci Ramadan, karena berhasil, bukan hanya melewati bulan suci Ramadan saja, tetapi karena berhasil melewati itu dengan ketakwaan. Jadi bukan dikaitkan kepada bulannya, tetapi kepada ketakwaannya. Orang yang merasakan kemenangan di bulan suci di hari raya Idul Fitri itu adalah orang yang ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dia bisa meraih ketakwaan sebagaimana tujuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga namanya bukan Idul Ramadan, tetapi Idul Fitr. Kembali kepada fitr. Fitr tadi berbuka, atau dalam istilah juga dikatakan hari rayanya untuk berbuka, tidak lagi berpuasa. Seperti itu, Pak Anom. Baik, jazakumullah Pak Mubalik yang telah menjelaskan secara gamblang kepada kita, dimulai dari sejarahnya, dirunut sekali hingga kita mendapatkan penjelasan yang terang, pemirsa, bahwa penamaan fitri sendiri atau fitr itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang menandakan bahwa kita sudah tidak lagi menjalankan ibadah puasa. Jazakumullah kepada Pak Mubalik Maulana Muzaffar Ahmad. Kita akan berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, masih masalah Idul Fitr. Idul Fitri adalah momen yang sangat membahagiakan karena telah menyelesaikan bulan yang penuh berkat ini. Dan di dalam hadis memang dikatakan
kita disunahkan untuk berbahagia, baik secara zahir ya, maupun apalagi secara batiniah. Misalnya kita menyiapkan makanan-makanan yang terbaik, ya, memakai pakaian-pakaian yang terbaik dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Maulana Arsalanullah, Pak Mubalik, persiapan apa kiranya yang harus kita lakukan dari segi jasmani dan juga dari segi kerohaniannya untuk menyambut Idul Fitri ini? Dipersilakan Pak Mubalik untuk memberikan penjelasannya. Baik. Jazakumullah Pak Anom. Selain kita mempersiapkan secara jasmani, ya, tentunya ada beberapa petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan yang biasa dilakukan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW ketika menjelang Idul Fitri. Ya. Yang pertama, melakukan takbir, ya. Melakukan takbir ini saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu. Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur. Kemudian yang kedua adalah membayar zakat. Membayar zakat dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian setelah itu membersihkan diri atau mandi, ya. Lalu kemudian menggunakan parfum atau wewangian, ya. Ini juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya. Kemudian disunahkan juga kita agar memakai pakaian-pakaian terbaik kita, sehingga ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri nanti kita merasa nyaman dan orang pun merasa nyaman. Kemudian kita juga disunahkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebagaimana diriwayatkan di dalam sebuah hadis yang artinya pada waktu Idul Fitri Yang Mulia Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sampai ia memakan semua buah dan dengan jumlah ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Dan selain itu pun biasanya juga nanti setelah melaksanakan sholat Idul Fitri biasanya sunnah kita saling bersalaman, saling bersilaturahmi dengan satu sama lain, ya, agar komunikasi dan keeratan kekeluargaan antara muslim satu dan muslim yang lain akan menjadi rekat lagi. Mungkin demikian Pak Anom. Baik Pak Mubalik, jazakumullah telah memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah kita persiapan seperti apa yang harus kita lakukan ketika menjalani ibadah menjalani perayaan Idul Fitri. Mudah-mudahan penjelasan dari Pak Mubalik tadi memberikan gambaran kepada kita, ya. Memang hal itulah yang tidak boleh kita lewatkan untuk kita kerjakan menjelang Idul Fitri. Tentu sisanya adalah sesuai dengan kemampuan atau taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalani Idul Fitri ini dengan penuh kebahagiaan baik secara jasmani dan juga secara kerohanian. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para mubalighin, kita telah usai pada pagi hari ini menjawab 3 pertanyaan dari anggota. Insya Allah jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh para mubalighin kita ini sangat bermanfaat untuk menambah
memperkaya keilmuan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Saya berharap kepada para Ahmadi untuk tetap setia menyaksikan program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan keagamaan lainnya, supaya kita terus mendapatkan keberkahan di dalam menjalani ibadah puasa Ramadan ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Saya Anom Tulus Manembah dan kru yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.